Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Saleh. Lagi-lagi berjumpa ya. Mudah-mudahan tidak membosankan. Insya Allah karena ilmu ya kita bisa terus silaturahim. Baik sahabat semuanya, kita sudah melalui 12 pertanyaan ya. Luar biasa nih antusias dari sahabat-sahabat Sobi ini. Banyak sekali yang antusias untuk belajar dan juga bertanya. Saya sangat menghargai semuanya itu. Mudah-mudahan ini jadi ya kita menjadi menaikkan kapasitas kita untuk terus belajar dan terus mempraktekkan ya. Jangan lupa dipraktekkan. Baik sahabat semuanya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kita sudah membahas 12 pertanyaan di awal di video sebelumnya. Saya sudah jawab beberapa pertanyaan dan mudah-mudahan sekali lagi jawaban saya belum memuaskan sahabat-sahabat semuanya agar teman-teman terus belajar ya. Terus belajar dan belajar. Jadi jangan merasa puas dengan ilmu. Kita terus belajar, Belajar siapapun, cari ilmunya. Lalu dipraktekkan. Jangan hanya belajar saja tapi nggak mau praktek. Seringkali kita kebanyakan belajar tapi nggak mau praktek. Nah itu yang kadang terlalu banyak. Sudah dapat sedikit praktekan gitu ya. Jadi biar ada dampaknya pada kehidupan kita. Kata guru saya, yang berdampak adalah bukan ilmu, tapi action yang berdasarkan ilmu. Gitu ya. Maka setelah Anda sudah tahu nih kenali emosinya, lalu caranya Anda ekspresikan, Anda mulai menulis, Anda mulai mencoba mendamaikan dengan berdoa yang sudah saya share kepada Anda, bagaimana tata caranya dan silakan dipraktekkan ya, dipraktekkan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat secara langsung pada kawan-kawan semua yang mengikuti kelas online ini. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya wa jazakumullah khair semua tim admin Sobi yang sudah memfasilitasi kajian luar biasa ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan dari teman-teman Sobi, dari admin dan manajemen mungkin ya. Saya ucapkan sangat terima kasih dan memberikan waktu untuk berbagi dan juga memfasilitasi kawan-kawan yang pengen belajar. Mudah-mudahan pengetahuan ini yang masih secuil ini kawan-kawan bisa dipraktekkan dan bisa jadi jariah ilmu juga bagi saya ya, dan jadi kebaikan buat kita semuanya. Afwan Kos, sepertinya saya masih menahan dan menyimpan emosi. Sudah sering saya coba rilis, tapi belum seutuhnya bisa. Ini tadi saya praktek sesuai panduan, saya sendawa-sendawa dan agak mual. Saya juga sering sendawa kalau sedang zikir untuk selesai sholat. Untuk menyembuhkan luka batin saya ini, apakah saya cukup rutinkan praktek seperti panduan tadi atau ada tahap lainnya? Ya banyak tahap lainnya ya. Tadi kan baru dasarnya ya, panduan dasarnya. Sebenarnya banyak tahapan lainnya yang bisa dipraktekkan. Jadi pertama yang dilakukan adalah emosi negatif apa yang muncul, yang membuat menjadi beban bagi Anda, misalkan kesedihan, kemarahan, yang masih belum rilis apa, yang masih belum rilisnya misalkan saya masih belum memaafkan, ya udah maafkan. Yang belum masih kalau sedih itu masih sedih mendalam. Sekali lagi ya kawan-kawan, emosi negatif itu bagus, sedih itu bagus, marah juga bagus, khawatir juga nggak masalah, takut juga nggak masalah. Itu kan seimbang sebenarnya, positif dan negatif. Cuma jadi bermasalah kalau Anda mengaksesnya terlalu berlebihan. Itu yang membuat bermasalah. Sedih mendalam berlebihan, marah berlebihan sampai dendam, khawatir berlebihan sampai cemas, keluar aja nggak mau, takut sama sekali. Itu kan jadi berlebihan. Khawatir yang misalkan saya nanti masa depan saya gimana, kalau pensiun saya gimana, pensiun berapa tahun lagi, khawatirnya sudah sekarang. Khawatir yang berlebihan. Jadi kalau wajar-wajar saja, ya nggak masalah gitu. Maksudnya semua orang pasti mengalami sedih, marah gitu kan. Itu fitrah kita. Cuman kalau sudah berlebihan itu jadi masalah. Nah coba dicek apa yang masih belum rilis. Ada emosi apa yang masih belum rilis, sekali lagi dicek. Bagaimana agar kita mengeceknya dengan menulis.
Anda tulis yang masih, coba teman-teman saya tulis deh, siapkan buku khusus, buku Anda, buku catatan pribadi Anda untuk menuliskan masalah. Ini bagian juga untuk mengecek masalah itu sudah rilis atau belum. Kalau hanya sekedar diingat, oh ingatan itu kan kadang ya, ingatan namanya ingatan ya, tidak bisa kita kontrol gitu ya. Maka diikatnya dengan tulisan. Jadi tulisan ketika nulisnya aja udah muncul rasa sedih, rasa marah, nah berarti belum beres. Kita bereskan. Satu persatu tulis. Kalau misalkan ada, saya nggak mau menuliskannya, cukup ingat saja ya. Ya kalau diingat saja, nanti mana nggak maksimal nanti hasilnya. Anda tuliskan, diekspresikan dulu, dituliskan ya, silakan dituliskan. Jadi banyak kemudian setelah tuliskan Anda nanti ucapkan doa bagaimana merilis emosi itu, ya. Apakah cukup nanti banyak ya itu dulu Bu ya, itu dulu praktekkan dengan menuliskan, lalu setelah dituliskan Anda damaikan dengan doa. Anda ulang terus doanya, ya Allah walaupun saat ini saya masih mengalami emosi ini yang masih belum rilis apa, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu, saya ikhlas. Nanti di sesi akhir saya pandu Anda ya, kawan-kawan semuanya, saya pandu bagaimana menterapi mandiri. Saya pandu Anda, ikuti saja nanti saya. Kita akan bukan hanya sesi doa, nanti juga kita akan tapping di versi singkat. Itu mudah-mudahan bisa membantu. Dan juga teman-teman bisa lihat juga di video-video saya tentang luka batin banyak ya. Kita bisa lakukan namanya self love, bagaimana mencintai diri sendiri dengan terapi selfnya juga, dengan terapi saya sudah ada tutorialnya di channel saya, sudah banyak saya publikasikan. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja. Kalau misalkan ini masih belum cukup tekniknya yang saya share di kelas online itu, Anda bisa lihat di video saya yang banyak di Harun Soleh Official, itu banyak sekali tentang ada yang bagus itu namanya untuk luka batin trauma, kita melakukan self love atau spiritual self compassion atau loving kindness therapy. Itu juga udah saya share udah saya buatkan video tutorialnya ya. Teman-teman tinggal ikuti saja langkahnya, itu saya pandu. Jadi panduan terapi mandiri. Ya. Jadi bisa lihat atau bisa baca juga di website blog saya terapiemosi.com untuk pengetahuan seputar terapi emosi. Baik. Itu tadi pertanyaan ke 13. Sekarang ke 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya punya penyakit sejak kecil. Sampai sekarang belum bisa hilang dan nggak tahu penyebab dan obatnya. Gini kok tiba-tiba nggak ada sebab, saya itu sering pengen marah. Sampai orang terdekat itu kena korban. Kalau enggak kadang takut tanpa sebab, kadang pengen nangis, kadang sakit dan sakit mendadak, kadang badan terasa panas dingin. Tapi disentuh orang biasanya enggak merasakan panas dingin. Dan yang aneh lagi, tiap ada orang ngalir sekut, aku pengen bantu orang sakit. Saya baru niat belum berjalan, sudah sakit duluan gitu. Gimana kok cara penyembuhannya? Ya, untuk pertama, saya punya sakit yang lama misalkannya. Saya ada kisah ya. Teman-teman kalau pernah dengar kisah ini, kisah tentang ada seorang ibu-ibu pada zaman Rasulullah itu, pada Rasul minta, ya wahai Rasul, saya ini punya sakit, namanya sakit. Jadi kalau tiba-tiba kejang-kejang, jadi si ibu ini tiba-tiba kejang-kejang, kalau tiba kejang-kejang udah biasanya kejang-kejang dan udah walaupun lagi di pasar kejang segala macam, dan minta sama Rasulullah, Rasul tolong doakan saya. Saya ini sudah kemana-mana, udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Sampai saat ini masih sering kejang-kejang dan yang merasakan sakitnya itu. Karena sayangnya Rasul sama umatnya, beliau mau mendoakan. Nah sebelum beliau doakan, malaikat Jibril datang. Disuruh Allah, wahai Rasul, sebelum kamu doakan si ibu ini, kasih dia pilihan. Pilihan yang pertama, engkau doakan sakit dia sembuh dari sakitnya. Ya.
Pilihan yang kedua, engkau tidak doakan, suruh ibu tuh ridho ikhlas menerima sakitnya, insya Allah jamin masuk surga. Allah ridho sama dia. Kasih si ibu ini pilihan. Akhirnya nggak jadi. Tadi udah mau doakan si ibu ini. Akhirnya Rasulullah SAW bilang ke ibunya, wahai ibu, sebelum saya doakan, saya mau kasih pilihan ke sama ibu. Apa itu? Yang pertama saya doakan, kemudian ibu bisa sehat dari sakit ibu. Sakit ibu sembuh total. Yang kedua, tidak saya doakan, tapi ibu cukup ikhlas dan ridho menerima sakitnya. Insya Allah Allah ridho sama ibu, dijamin masuk surga. Akhirnya si ibu ini milih yang kedua, memilih ridho dan ikhlas dan ridho menerima sakitnya. Dan sampai akhir hayatnya dia, si ibu ini nggak sembuh dari sakitnya. Tapi Rasul, saya minta doakan supaya kalau lagi kejang-kejang tuh aura saya nggak kemana-mana. Ya, jadi setelah itu kalau kejang-kejang itu auratnya nggak kemana-mana. Dan ibu ini ikhlas dan ridho menerima sakitnya. Insya Allah, mudah-mudahan juga ibu yang mungkin sedang sakit, udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, tinggal ibu ikhlas ridho menerima sakitnya. Mudah-mudahan Allah juga ridho dan jadi jalan kita masuk surga, jalan cinta menuju cintanya. Kita ridho, Allah Allah sudah ridho sama kita, insya Allah akan dimudahkan kita menuju cintanya, diridhoi semuanya, ya. Ibu yang penting ibu ridho dengan kondisi ibu yang misalkan sudah sakit, udah berobat, udah nggak tahu obatnya apa. Ini ibu ridho sakit yang sedang dihadapi, insya Allah Allah ridho, ya. Itu aja Bu ya. Terus misalkan masalah emosinya, Ibu bisa, ya tadi Ibu coba kenali lagi ya. Ibu kenali dulu masalah, bentar, saya masih kadang kalau ketakutan tanpa sebab. Nah ya, jadi biasanya gini, seringkali kita marah tanpa sebab, takut tanpa sebab itu karena sudah terlalu banyak tumpukan emosi ya. Jadi sudah banyak, coba tuliskan. Sekali lagi saya menganjurkan untuk menuliskan hal-hal yang remeh dulu, misalkan nggak usah yang berat-berat sampai trauma segala macam. Tuliskan hari ini saya kesel sama si fulan. Hari ini tulis saja per hari menuliskan masalah. Menuliskan itu bagian mengekspresikan emosi. Ini bagian juga untuk kita mengenali emosi-emosi apa, tumpukan emosi apa nih yang mungkin per hari kita rasakan. Nah, setelah itu kita mulai damaikan satu persatu gitu ya. Jadi kalau ibu masih belum tahu takut tanpa sebab, kemudian marah tanpa sebab, coba untuk mengekspresikan dengan menuliskan. Gitu ya. Untuk pertanyaan ke-14. Pertama adalah ibu ridho dengan sakit yang ibu derita. Insya Allah Allah ridho. Walaupun nanti misalkan sampai nggak sembuh-sembuh, kalau tetap kita ridho, insya Allah Allah pun ridho dan mudah-mudahan ini jadi penggugur dosa-dosa kita. Gitu ya. Kemudian kedua, kalau ibu merasakan takut tanpa sebab, marah tanpa sebab, coba dituliskan masalah emosi satu persatu. Siapa jadu, siapa tahu di situ kita sudah mulai mengenali, oh ini loh tumpukan emosi yang setiap hari saya rasakan itu, dan mulai damaikan satu persatu. Dan mudah-mudahan dari hal-hal yang kecil, ibaratnya kita sedang memanggul suatu apa ya, tumpukan batu, misalkan ada kerikil ada segala macam. Kita bisa dua hal, bisa ambil yang batu besarnya dulu kita buang, ambil. Kalau belum mampu, ambil yang kecil-kecilnya dulu. Hal-hal yang merasa kita kesel atau apa yang masih kesel, misalkan hal yang wajar, misalkan kita damaikan, ambil kerikil-kerikilnya dulu. Nanti kan terakhir yang besarnya, atau yang masalah emosi big, bahasanya big monster atau trauma-trauma yang cukup membuat kita sangat apa, ketakutan dan segala macam. Itu. Jadi coba kenali dulu dengan apa? Menuliskan. Itu ya Bu ya, coba mulai menuliskan, siapa tahu nanti dengan menuliskan pelan-pelan itu juga jadi jadi terapi pelan-pelan satu persatu. Pertanyaan ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya.
Dan saya ucapkan terima kasih tim Sobi ya. Terima kasih juga saya ucapkan terima tim Sobi ya sudah memfasilitasi ini. Pertanyaannya, saya tenaga pendidik, utamanya bagi anak-anak saya yang masih 10 tahun ke bawah. Bagaimana membiasakan menamakan reaksi emosi positif terhadap mereka dengan kondisi apapun yang mereka alami? Bisakah? Oh, sangat bisa, Bu. Bagaimana tanamkan cinta dan kebaikan hati? Terus cinta dan kebaikan hati berbuat. Tanamkan cinta dan kebaikan hati. Kita selaku pendidiknya ke anak-anak tanamkan cinta. Anak namanya loving kindness therapy. Ya, saya ajarkan loving kindness therapy. Terapi cinta dan kebaikan hati bagaimana caranya? Kita secara pendidik anak, Anda sentuh, peluk, Anda ucapkan syukuri, Anda doakan. Sambil dipeluk, sambil dielus, peluk, misalkan sambil deketin. Lalu syukuri, doakan. Kalau misalkan mereka ada masalah, kita dengarkan. Mereka curhat anak-anak itu. Nah, kalau bagi mereka ya tanamkan cinta dan itu aja, Bu. Tanamkan cinta dan kebaikan hati aja. Cinta sama siapapun, ya berbuat baik sama siapapun, cinta sama siapapun. Dengan apa mendoakan, dengan dan berbuat baik, kan berbuat baik. Ayo kita buat apa kebaikan apa hari ini yang sudah dilakukan. Oh, hari ini sudah berbuat ini, membantu ibu, membantu ini. Jadi membantu guru membersihkan sampah. Jadi cinta dan kebaikan, dua, Bu ya, yang bisa ditanamkan kepada mereka. Baik, pertanyaan ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa ada di grup ini. Masya Allah, saya ini termasuk tipe yang suka menahan atau menyembunyikan emosi. Seakan keadaan saya dari luar baik-baik saja, padahal di dalam hati sering menangis, ya, emosi menangis. Jika sedang jika sedang emosi, saya selalu menyendiri untuk menangis bebas sambil istighfar. Menumpahkan emosi, cara tersebut mengurangi emosi yang saya tahan tadi agak plong. Karena menahan emosi dengan menangis menyendiri itu sehingga pasangan saya tidak pernah tahu kalau saya sering menangis. Saya orangnya mudah tersinggung walau diam. Mudah tersinggung walau diam. Tapi juga mudah melupakan. Penyebab emosi jika seseorang yang membuat emosi itu sudah baik pada saya. Tapi suatu saat hal yang membuat emosi bisa muncul lagi jika orang tersebut menyinggung perasaan tadi. Nah, itu berarti ibu masih belum damai. Ketika ada orang yang membuat kita kesel, saya sudah mudah maafkan. Tapi ketika dia menyinggung lagi, kesel lagi. Nah, berarti masih belum tandanya gini. Tandanya kalau kita sudah berdamai itu sama seseorang yang membuat kita kesel, kemudian orang itu berbuat kesel lagi ya, kita nggak terpengaruh terhadap sikap dia sama kita. Kita tidak terpengaruh terhadap sikap orang lain, kebahagiaan kita tidak terpengaruh dari sikap orang lain sama kita. Dia mau ngapain ya, saya tetap bahagia. Gitu. Artinya berdamai, tidak terpancing emosi kita memberikan respon yang sama. Dia marah, saya ikut marah. Dia sedih, sama-sama nangis nanti masa dia ikutan sedih ya. Artinya tidak memberikan respon yang sama. Misalkan dia kesel sama kita, kita marah, kita ikut kesel juga. Nah, itu kan memberikan frekuensi yang sama gitu ya. Dia kasih api ya, kita kasih air biar dingin gitu ya. Ya, mana tadi ya. Apakah cara saya dengan menangis bebas sepuasnya itu diperbolehkan? Sangat boleh, Bu, silakan. Mau sampai habis air matanya juga nggak apa-apa. Tapi yang wajar ya, misalkan nangis meraung-meraung gitu. Karena memang menangis itu kan bagian dari mengekspresikan emosi. Kalau sehari-hari setiap hari sehari menangis ya nanti malah kurang kerjaan. Ya wajar, yang wajar-wajar saja, sewajarnya saja, yang kadar sewajarnya saja. Apakah cara saya dengan menangis? Oke, tadi sudah. Karena meski hati sedikit pelong, tapi belum menyelesaikan terus. Ya betul, Bu. Karena menangis ini hanya sebatas pelong saja, belum berdamai. Karena ada tahapan berikutnya, bagaimana berdamai. Coba Ibu dengan menuliskannya, tambah dengan menulis sambil menangis, gimana? Ya nggak apa-apa. Siapa tuh dengan menulis dengan menangis juga pelongnya double gitu. Pelongnya double. Dan bagaimana supaya saya bisa cepat melupakan?
yang membuat emosi tidak muncul lagi. Nah, sekali lagi Bu, Bapak, Ibu, kawan-kawan, sahabat semuanya, jangan berusaha untuk melupakan ya. Kalau kita berusaha untuk melupakan, itu akan menjadi beban juga bagi kita. Kalau kita melupakan yang tadi saya jelaskan, kita berusaha melupakan, lalu tiba-tiba muncul pemicu yang mungkin remeh-temeh atas sesuai misalkan atas kondisi yang membuat kita beban, itu akan muncul lagi masa marahnya, kecewanya dan lain sebagainya. Jadi kita damaikan, terima dan damaikan. Mana tadi bentar. Saya orangnya jarang curhat sama orang lain jika memiliki persoalan ya. Berarti kalau jarang curhat, Ibu tuliskan dengan menulis ya. Sekali lagi menulis, silakan dituliskan. Siapkan bukunya. Saya ada tuh, saya masih menuliskan. Jadi setiap hari kita salurkan lewat tulisan ya. Selain malu karena saya ingin orang lain melihat keadaan saya itu baik-baik saja. Betul, Bu. Jazakallah khair. Ya, Ibu yang Ibu lakukan adalah ya menangis boleh sewajarnya saja. Jangan meraung-meraung sehari-hari menangis terus ya juga gak baik gitu ya. Apa yang Ibu lakukan? Ibu lakukan coba menulis, ditambah dengan menuliskan ya. Menuliskan nanti saya pandu bagaimana Ibu menuliskan dengan ditambah dengan nanti teknik berdamai dengan berdoa. Nanti saya di sesi akhir ada saya pandu teman-teman untuk melakukan terapi mandiri. Pertanyaan ke-17, jazakallah khair, materi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan menjadi input yang besar buat perubahan saya menjadi diri yang lebih tenang, lebih sabar, ikhlas dan sehat. Amin. Diperhatikan ya, diperhatikan. Jangan sampai hanya sebatas ilmunya, hanya sebatas lewat. Diperhatikan. Saya punya keluhan dalam hal emosi, mudah marah sama anak-anak apalagi sekarang sekolah di rumah. Dan kalau marah suka terus-terusan meledak-meledak. Astagfirullahaladzim. Saya selalu berusaha merubah itu setiap hari. Bahkan di awal pagi selalu niatkan dalam hati, ya Allah, hari ini saya tidak mau marah lagi sama anak-anak. Diganti Bu doanya Bu. Jangan ya Allah hari ini saya tidak mau marah lagi. Ya Allah, hari ini saya akan perbesar cinta saya pada anak-anak. Itu. Perbesar cinta dan sayang saya. Nanti kalau hari ini saya tidak mau marah lagi ya. Tidak mau marah lagi nanti malah marah lagi. Maka ya Allah hari ini saya mau perbesar cinta saya pada siapapun, anak-anak, pasangan, orang lewat, bahkan kepada hewan, kan ya. Jadi perbesar cinta, jangan tanam apapun selain cinta dan kebaikan hati. Itu ya. Pertama diubah doanya, ya Allah hari ini saya perbesar cinta saya pada siapapun, anak saya, orang lain. Tapi pada kenyataannya tetap marah. Meski bisa sadar lebih ditahan dan berulang hampir setiap hari, dan saya juga ada keluhan hipertensi dari usia 23 saat hamil pertama hingga sekarang. Dada kiri saya jadi sering terasa sakit, bahkan sekarang juga saya sedang sakit, tensi naik, kepala nyeri, dan jauh sebelumnya juga saya ada trauma berat yang membuat saya down, tapi alhamdulillah sedikitnya sekarang saya bisa kendalikan itu, cuma jadi gampang terkejut. Mohon bimbingannya dan solusinya. Baik, pertama adalah Ibu ubah doanya. Ya Allah, hari ini saya saya ingin perbesar cinta saya pada siapapun. Ya, bisa ditambahkan dengan mendoakan, doakan siapapun. Orang lewat Anda doakan, siapapun Anda doakan. Orang terdekat Anda doakan, bahkan orang yang sudah mendolimi Anda ada doakan yang baik. Itu doa yang ya makbul, itu kan salah satunya adalah doa yang ya doa rahasia. Ya, pertama itu. Lalu kedua, Ibu bisa terapi masalah fisiknya. Ibu yang rasakan apa? Rasa nyeri di dada, kemudian rasa kepalanya sakit, dan lain segala macam. Terapi fisiknya. Nanti saya pandu juga terapinya, bagaimana caranya menterapi mandiri. Ibu tinggal ikuti saja. Terus yang paling penting masalah traumanya, karena memang Ibu udah menahun, udah kronis ya. Kalau udah kronis ini, sakit-sakit yang sudah kronis ini, nanti sakit kronis kan hitungannya di atas 6 bulan ya. Kalau itu sudah dipastikan adalah ada masalah tumpukan masalah emosi.
masalah emosi yang cukup berat. Maka berikutnya adalah saran saya Ibu ya harus belajar tekniknya ya, lebih lengkap agar Ibu bisa mendamaikan trauma berat ya di masa lalu dan juga yang saat ini yang bisa jadi itu udah di masa lampau yang membuat semakin berat. Takutnya khawatirnya nanti emosi itu akan menular ke anak-anak Ibu. Karena biasanya karena kita satu frekuensi biasanya orang rumah itu apalagi yang ibu sama anak itu akan satu frekuensi vibrasi yang sama. Kalau kita menyalurkan vibrasi-vibrasi yang kurang baik secara tidak langsung, itu juga akan menyalurkan hal yang kurang baik juga pada anak-anak gitu ya. Itu berikutnya Ibu bisa cari di video saya tentang trauma. Itu ada bahasan saya tentang trauma healing dengan terapi SEF. Ada trauma healing dengan teknik EMDR atau Eye Movement Desensitization Reprocessing, bagaimana perubahan dengan bola mata. Ada juga trauma dengan self love. Nah, itu banyak ya. Jadi bisa lihat di video saya tentang trauma healing. Karena saya cukup banyak menangani kasus trauma, jadi bisa lakukan namanya self love. Ibu bisa lakukan self love. Self love itu mencintai diri sendiri. Bagaimana caranya? Nah, nanti panjang lagi kalau saya jelaskan di sini. Ibu lihat saja di video saya di channel saya Harun Soleh Official tentang self love ya, bagaimana mencintai diri sendiri. Saya juga ada namanya video spiritual self compassion. Ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan kecintaan kita pada diri kita. Seringkali kita kurang menghargai diri kita karena mungkin terlalu banyak beban masa lalu, trauma-trauma, mungkin bisa jadi karena kesalahan-kesalahan kita sendiri sehingga kita tidak mau maafkan diri kita sendiri. Jadi Ibu bisa lihat di video-video saya tentang self love, cara mengatasi stres dengan self love, trauma dengan self love, atau juga dengan spiritual self compassion. Nah, kalau spiritual self compassion masih belum tayang ya kalau nggak salah. Kalau yang self love sudah. Kalau yang self love bagaimana mencintai diri kita sendiri itu sudah ada di channel Harun Soleh Official, bisa dilihat itu. Jadi semua di video saya itu tutorial panduan ya. Dia Anda tinggal simak, ikuti saja. Kalau lupa ikuti, putar lagi, ikut lagi. Dan mudah-mudahan bisa membantu ya Bu ya. Yang paling penting Ibu tadi ubah doanya. Ubah doanya, ya Allah hari ini saya hanya ingin memberikan cinta dan kebaikan hati pada siapapun. Anak, pasangan, orang tua, orang lewat, bahkan tumbuhan hewan kita salurkan cinta dan kebaikan hati. Baik, pertanyaan ke-18. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan penjelasan semalam, benar yang coach katakan saya sering menahan emosi karena saya ingin semua berjalan baik. Tapi di sisi lain, saya sering ingat lagi semua kejadian yang sudah berlalu. Bagaimana caranya untuk melupakan masalah yang ada yang sudah berlalu agar bisa damai dengan rasa emosi? Mohon pencerahannya. Ya, nanti kita praktekkan ya di video terakhir. Saya akan pandu Anda mempraktekkan terapi mandiri bagaimana kita bisa berdamai secara emosi secara mandiri. Nanti bisa dipraktekkan kawan-kawan di rumah masing-masing. Baik, itu saja. Kita lanjut nanti di video berikutnya mulai pertanyaan 19 dan selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.